Indonesia itu banyak banget budaya, terus juga pokoknya setiap kota punya budayanya yang emang bagus-bagus. Sampai aku tuh kalau ngeliat ke Jawa aja kan, misalnya kita ngeliat di Solo, Jogja, Sulawesi, ke Kalimantan itu memang masa antik-antik banget gitu loh. Tapi karena yang kita tuh lagi di Palembang, kenapa kita tidak mengeksplor kan? Jadi mengenai plagiasi memang selama kita sudah mengupload ke media sosial pasti itu terbuka untuk umum berarti iya, kan. betul sih. Itulah resikonya pasti misalnya dicontoh. Oh nggak bisa dipungkiri juga kita mendesain pasti kita melihat ke referensi ke dari media sosial juga, ke orang lain betul. juga. Tapi kita modifikasi sesuai dengan selera pasar yang akan kita pakai gitu kan, yang akan kita lempar. Memang kalau Nazia itu tuh kelasnya juga beda juga karena emang itu tuh lebih ke abaya-abaya yang banyak ya, jadi konveksi gitu ya. Jadi emang harganya juga terjangkau gitu. Dan terus juga kayak lebih ke jalabia, ke abaya gitu, ke baju muslim, dress muslim yang udah seset sama jilbab gitu. Ini warnanya cantik banget, aku suka banget. Ini warnanya marun. Itu kayak live lagi. Oh iya. Kok kayak ini gue? Gak lagi. Iya kayak live gitu ya gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo tepuk tangan. Asik. Penontonnya sekarang agak banyakan dikit. 100 tapi kan penonton yang di sana, yang di dunia maya juga banyak. Terima kasih banyak hari ini Nadina Salim, weekend kita pertama di bulan Januari 2026. Itu kita masih melaksanakan biasanya kita kunjungan nih ke tempat teman-teman UMKM, teman-temannya Nadina Salim. Tapi kali ini UMKM-nya enggak, biar saya aja yang datang katanya gitu kan. Biar saya aja yang datang, saya yang bawa contoh-contoh barangnya gitu kan. Karena ini teman Nadina Salim ini sebenarnya sudah lama, ya sebenarnya nggak lama-lama banget, tapi sudah lama dan pernah belajar juga di kelas desain mode Nadina Salim. Terus sekarang dia udah punya brand sendiri. Kita masukkan. Silakan hadir sini Ibu, brand Zaida. Wah. Ya. Mana suaranya? Kurang rame. Ibu. Nah ini adalah owner dari Zaida. Atau kalau biasanya mereka ini ramenya di TikTok, kalau yang live tiap harinya itu brandnya apa? Satu lagi brandnya yang di TikTok ada toko Nazia. Ya Nazia. Kita salaman dulu. Ibu guru ya. Ini guru saya, ya kan. Saya belajar desain sama Ibu Nadina Salim. Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Mbak ownernya Zaida ini, ya namanya adalah Alia, Mbak Alia. Iya, dan masih kakak aja. Biar kelihatan muda. Ya Reka. Pokoknya ini kelihatan ya dari tampilannya dia adalah seorang ayib-ayib. Aduh, kenapa harus ditegaskan ya? Ayib Palembang itu loh. Jadi memang dia masih ada turunan ayib-ayib Palembang. Ayib tuh apa coba? Ayib-ayib di kolom komentar. Di kolom komentar. Ini memang ini adalah tamu Nadina Salim itu emang harus punya keunikan sendiri. Gitu jadi saya unik entah dia emang usahanya gimana bentukannya, atau memang ownernya gitu, atau bentukannya kayak apa. Iya gitu kan. Kayak ini kan baru kali ini nih temannya Nadina Salim yang ownernya yang menggunakan cadar. Dan emang orang ayib asli, ini bukan ayib Arab maklum. Nah bukan Arab maklum ya, cuma saya nggak bisa bahasa Arab ya. Silakan Mbak, kenalkan dulu namanya. Namaku Alia. Aku lahirnya di Jakarta, tapi setelah menikah aku tinggalnya di Palembang. Kembali lagi ke Palembang. Iya betul, karena orang tua aku emang orangnya orang Palembang. Jadi aku balik kampung.
Bandung ya gitu. Kampungnya di mana coba guguannya? Guguan ya Allah harus disebutkan apa ya? Pokoknya guguannya tempat aib-aib itu. Iya, pokoknya tebak ya, tebak di kolom komentar ya. Iya, bisa diulang apa diilit? Ayo coba ya. Karena ada dua ya, bisa diulang bisa diilit ya. Iya, betul, banyak ya, banyak. Jadi coba dilihat di kolom komentar. Cluenya kakeknya. Aduh, nggak usah gitu. Sampai itu. Cluenya ya. Ekspat loh ya, pasti es batu ya. Kakeknya es batu loh ya. Nah, coba ya nanti kolom komentar. Siapa yang benar dapat sepatu yang mana nih? Nah, ya. Jadi Mbak Alia ini apa namanya sempat kemarin dulu beberapa tahun lalu ya, waktu belum COVID kali ya? Iya, sebelum COVID apa menjelang sampai ke mau? Iya, mau COVID. Mendekati COVID ya. Itu belajar di kelas desain mode Nadina Salim. Awalnya belum punya brand kan? Iya, baru mau nyoba nih. Baru mau nyoba, iya kepikiran maunya kayak gimana. Tapi aku kehilangan arah. Akhirnya aku mempunyai guru. Ya, alhamdulillah dia nemu lah Nadina Salim dari Google gitu kan. Iya, betul sekali. Lihat di Google ada Nadina Salim. Akhirnya aku datang ke sini dan aku belajar. Iya, jadi akhirnya setelah itu aku coba desain sedikit. Abis itu sebetulnya tadinya masih main polos-polosan ya, baju yang polosan. Tapi aku tuh suka banget ngelihat di Palembang ini ada khasnya kan. Palembang ini kan banyak banget khas dan budayanya tuh unik banget ya. Jadi terutama termasuk wastranya macam-macam. Iya betul. Terus ada dari makanannya, dari emang kalau untuk tempat jalan-jalannya mungkin kurang ya, nggak banyak. Tapi untuk makanan, jadi kalau ke Palembang itu kita tuh pasti diajaknya jalan-jalan, ya kan, makan, wisata ya kuliner, kan, iya wisata kuliner dan apa untuk kita beli oleh-olehnya tuh seperti ya kebudayaan seperti jumputan dan songket ya kan. Jadi aku interest banget ngelihat wah nih jumputannya bagus banget, warnanya kreatif dari orang Palembang itu sendiri tuh kreatif banget. Jadi aku juga boleh nih aku mencoba untuk mengenalkan apa nih khas Palembang ini gitu. Dan aku tuh kan apa emang banyak ya yang mainnya mungkin kebaya atau yang apa namanya yang lama. Aku kepengennya bikinnya itu yang baru gitu untuk anak-anak muda. Jadi nggak harus masih muda Ibu? Oh, masih dong saya. Alhamdulillah saya masih benar harus muda ya. Kayak menolak tua itu ya. Jadi aku tuh ngeliat anak-anak muda juga bukannya apa satu kebanggaan memakai jumputan atau songket gitu ya kan. Dan dulu kalau songket kan emang cuman pakai kain yang di atas jadi sedikit repot ya makainya. Tapi sekarang ini udah bisa diikat, dililit dan lain sebagainya, jadi udah dipermudah memakainya gitu. Jadi berawal dari keresahan itu, habis itu kan Mbak Alia merasa sebenarnya harusnya kain wastra Palembang ini bisa loh dipakai secara apa namanya ringan, terus kemudian nggak ribet gitu. Iya, terus juga emang itu balik lagi kalau jumputan itu kan banyak tingkatannya ya, maksudnya dari kainnya ya kan, dari emang sekarang tuh udah banyak yang printing kan, tapi tetap lain sama yang dia handmade gitu ya, nyelup gitu-gitu ya. Jadi kalau Zaida ini lebih banyak menggunakan kain Palembang ya, jumputan dibanding brand yang satu lagi Nazia itu ya. Oh iya. Tapi kalau Nazia itu yang kayak gini kan ya. Iya, Nazia seperti ini. Jadi emang produksinya banyak ya, produksinya banyak. Tapi kalau untuk Zaidah itu sendiri produknya limited ya. Karena emang kan kalau jumputan kita nyelup itu kan nggak bisa banyak kecuali emang kita ordernya banyak. Tapi paling enggak satu celupan itu cuma bisa sampai 7 gitu kan, nggak bisa terlalu banyak. Dia tuh mungkin banyak tapi warnanya udah nggak sama gitu, mungkin sudah berkurang warna tone-nya gitu kan. Jadi aku tuh ngelihatnya kok ini keren banget, ini harus emang di luaran sana sudah banyak yang mengenal songket, mengenal jumputan gitu ya. Tapi aku kepengennya sedikit yang lebih ke anak muda, ke ibu-ibu muda ya kan, ke anak-anak muda, tidak malu atau emang dia bangga memakai jumputan gitu. Berarti kalau memang udah sering mengamati kain-kain Palembang itu berarti Zaida ini bukan bisnis pertama dong berarti kan?
sebelumnya sudah jualan-jualan apa-apa Oh iya, gitu. tapi emang ini kan khususnya ke jemputan dan ke apa namanya ke songket. Tapi songket tuh bukan yang kita stok produk banyak, kita tuh yang memilih juga kalau songket. Jadi kita tuh lebih banyak ke jemputan yang pakaian jadi gitu. Ya, karena memang Nadina Salim juga, kalau saya pribadi usaha sepatu ini kan bukan usaha pertama saya juga bukan, udah usaha ke mencoba sebelumnya tuh, tapi apa memang tuh selalu di bidang fashion. Apanya? Aku. Sebelumnya. Oh saya. Iya coba. Iya, aku mau tahu juga nih guruku. Sama, pertama. Saya juga sudah pernah waktu di kampus dulu jualan pempek. Wah, pempek dos waktu gitu waktu lagi kuliah S2. Jadi karena saya ngelihat di pas perpindahan antara dosen satu dengan dosen berikutnya, kan teman-teman pada jajan tuh. Nah, terus ada satu mahasiswa dua kan udah gede-gede semua kan. Iya. Ada yang dia bawa minuman yang macam-macam botol-botol itu. Oh, bisa ya jualan di sini ya gitu kan. Gitu nah, terus pembantu di rumah ART kita kan dari Palembang juga. Dia bisa bikin tuh pempek dos. Nah, tapi karena di Bandung itu susah nyari ikan geliling, jadi kita pakai ikan teri yang dihaluskan. Rajin ya. Iya, rajin sekali, tapi baru dengar juga sih ya. Gitu. Ikan asin yang dihaluskan gitu kan. Dia bilang, oh dari nasi juga bisa jadi pempek katanya gitu. Yang penting cukonya enak. Nah, tapi kan karena kita sering dapat gula merah dari Palembang, jadi kita tuh punya cuka yang bagus gitu, nggak pakai gula Jawa. Terus yang kedua, aku juga pernah, sebelum ke Bandung pernah juga jualan baju yang anak-anak. Jadi karena rumah tuh di Cibubur, Cilengsi, kan deket tuh ke arah Cikarang atau misalnya ke sana tuh ada yang jual kayak baju anak yang kodian, gitu kan. Kita beli berapa nanti sama ade yang di Palembang kan dia di kantor, jadi dia bawa tuh nanti kayak celana pendek anak-anak yang bayi-bayi yang umuran setahun, lah harganya 10.000 gitu kan, yang apalagi tempatnya ya di Bandung kan, konveksian gitu deh gitu. Jadinya buat abis itu yang ketiga juga pernah thrifting, beli yang baju thrifting satu bal kayak gitu. Jangan sampai tahu tuh ya. Kalau sampai tahu nanti di untung udah nggak lagi ya. Udah nggak lagi. Thrifting zaman dulu kan. Tapi cuma sekali doang karena ngabisinya tuh banyak banget. Iya. Karena bawa gitu ya. Sekali dibuka tuh boom. Iya. Di situ sekarang baru kita yang bikin untuk di usaha sepatu ini kayak gitu. Karena kita sebelumnya juga kan memang jadi desainer di butik atau apa dan sebagainya. Sekian kisah dari saya. Jadi saya padahal mau lebih detail lagi gitu ya. Ada nangis-nangisan kan? Nggak ada, jangan. Kita senang-senang aja hari ini ya. Iya. Aku juga kalau inget-inget lagi sih sebetulnya aku juga pernah main dasar tuh pas lagi corona kemarin ya kan. Karena emang nggak bisa tapi selalu di bisnisnya di bidang fashion ya kan. Iya. Aku juga sekarang ini lagi lari dari fashion. Aku mencoba ke makanan frozen food kecil coba-coba gitu. Iya betul, frozen food. Jadi aku lagi nyobain pempek, aku nyobain martabak, aku nyobain yang pokoknya bisa di frozen gitu kan. Jadi semua deh aku coba deh sekarang tuh ya. Yang penting kalau makanan kan dia harus ada izin. Ya betul. PRT apa-apanya kayak gitu. Ya ini lagi diurus nih. Jadi kita tuh coba deh. Pokoknya aku berpikir gini, kenapa kalau kita dengan umur kita yang sekarang ya kan, atau yang lebih muda dari aku juga harusnya bisa berbisnis gitu ya, dimulai dari yang kecil-kecil. Betul. Dan kayak untuk jangka panjang juga itu masih yang bagus ya untuk kedepannya gitu kan. Sebentar. Itu apalah berisik banget ya. Iya, kayaknya di belakang berisik banget ya. Coba dengerin kita dulu, Coffee break. Iya, coffee break ya. Ini coba dihanturkan ke sini. Iya, coba dihanturkan. Iya, kita fokus berdua aja gitu ya. Orang nih yang di sana tuh nih ya, kita kasih tahu ya, ini produk kayak Salwati. Ini guru saya yang lain. Guru yang lain ya, ini guru yang lain. Secangkir kopi pelipur hati. Tuh, secangkir kopi pelipur hati. Salwati tuh, mereknya Salwati. Keren ya pakai bahasa Arab.
gitu. Salwati. Tuh ya, ini Oke, terima kasih Salwati. iya Salwati, terima Disponsori kasih baliannya. disponsori. Disupport ya, disupport. Ini memang kalau dia penyajiannya dipisah gini ya. Iya, Es batunya jadi dipisah biar dengan ini. iya, 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 Keren iya. tuh. Biasanya kan digabung langsung jadi es batunya ya cair-cair. ya cari gitu aja. Ini kan sesuai. Udah hampir berkurang ya manisnya, seperti diriku ya. Kok narsis ya? Jadi kalau misalnya kita minumnya masih nanti gitu. Iya, Berarti buat cair ya. ya akhirnya tinggal kita minum dulu. Iya, 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 iya. Kita lagi masih. Nah, ini kopi apa aku dapat ini? Kopi, dia kopi. Kalau aku nggak bisa mengopi ya, aku takut Itu apa? hitam, Ci, Coklat. itu bohong. Ini dark choco, yang itu kopi apa? Itu kopi Gelaren. Kok nggak kelihatan ya mata gue? Iya, ini enggak ada Kecil banget. ada tulisannya tadinya. Iya, terlalu kecil. Heeh. Oke, nanti kita minum terakhir kali ya. Ya, nanti kita minum. Terima kasih kopi pelipur. Iya, terima kasih. Pelipur hati. Salwati. Oh, Bu. Salwati. Iya. Oh, itu tuh tagline-nya secantik Iya. kopi pelipur hati. Iya, itu tagline-nya asli namanya Salwati. Udah diminum dulu, diminum. udah mau habis kita belum kita minum. Jadi cerita tentang bisnis kesekian tadi, belajar selalu pengennya ke arah fashion gitu Iya, kan. kayaknya emang boleh bahasa Arab ya dikit ya pakai Oh, iya. mengeluarkan kemampuannya. Girohnya itu dia. Kayak udah mau belajar. Masih mau pengakuan aja. itu tuh kayaknya lebih ke apa? Oh ya, gitu tuh kayak lebih ke fashion sih sebetulnya. Kalau makanan tuh sebetulnya sambil jalan aja. Cuman emang balik-balik tuh ke fashion karena emang aku suka banget pakai ini kan kayak pakai cadar aja kan sebetulnya lebih bagusnya kan hitam ya. Ya jadi sebetulnya kalau ada orang-orang yang baru belajar, baru hijrah, mereka kepengen pakai cadar sebetulnya masih bisa fashion sebetulnya gitu. Cuman emang baiknya, tapi baiknya emang menutup ya warnanya warnanya hitam, Iya, lebih baik iya, kayak iya. gitu. Tapi kan namanya orang berproses Lagi ya proses. semuanya kan. Jadi ada yang mungkin berwarna nanti lama-lama udah terbiasa tertutup, akhirnya tidak ingin menonjol, akhirnya memilih warna hitam. Tapi itu semua proses lah, Iya, maksud aku iya, tuh iya. ya kan gitu. Tapi nggak ada masalah kan sebenarnya kan mau berwarna juga gitu kan yang penting jangan berlebihan kan. Iya, jangan berlebihan. Terus juga jangan, sebetulnya poinnya adalah jangan jangan menonjol. Jadi laki-laki ingin Ya, melihat kalau gitu. perhatian, Iya, ya. sebetulnya gitu. Ini kan sebetulnya Allah kan menonjol ya warnanya ya. mencintai keindahan kan, Allah kan mencintai keindahan kan. Tapi keindahannya Tidak yang itu di dalam wadahnya. Misalnya kayak perempuan itu kan emang indah, betul indah gitu. Tapi kan harusnya sesama perempuan Kan tidak berpakaian dilihat. indah kan Iya. bagus gitu. Iya, tapi tidak menonjol membuat laki-laki kok kita jadi ke agama. Sana jadi pengajar, apa berdakwah. Jadi ini ke koleksinya Zaida. Iya, Nah, oke, koleksinya oke, Zaida. nih. Itu ada beberapa baju-baju yang udah dibawa sama Mbak Alia, koleksinya Zaida ini yang Ini aku harus- memang banyak menggunakan kain-kain dari jumputan Jumputan ini Palembang. warnanya cantik banget, aku suka banget. Ini warnanya marun. Itu kayak live lagi. Oh iya. Gak lagi. Oh iya kayak lagi gitu ya gue ya. Tapi Ya. ini cantik banget pakai. Ini cantik banget. jualannya Aura jualan. Emang nggak bisa ada duit gitu ya. Ya kan. Tapi ini emang cantik banget. Aku Tapi suka emang banget. dan kan normally semua desain sendiri memang. Iya, kan? ini desain sendiri. Ini tunik kan. Ini tunik bisa dipakai bawahan polosan karena ini kan sudah udah bermotif Ya. kan. Jadi ini warnanya marun. Aku suka. Jadi dari pelajaran dengan kelas desain mode Nadina Salim ini apa yang dibuat? Iya, ini aku mendesain sendiri walaupun yes. gambar aku tidak sebagus ya kan, tidak cindo ya. Tapi ini bisa Di apa aku namanya dapet- tersampaikan oleh si tukang jahitnya. Iya, jadi aku dapat tukang jahit itu yang emang mau diruwetin sama aku. Alhamdulillah Nah, ya. itu, Jadi ya. kamu ngerti nggak ini gimana? Terus ini salah, ini betulin lagi gitu. ya, Kuat menghadapi aku Komentar. gitu ya. Ya, tapi emang ya sih karena bekerja dengan kita yang orang desainer itu kita punya
apa namanya ya, dituntut kesempurnaan dituntut ya, detail, kesempurnaan. Terus iya. kita juga punya idealismenya. Walaupun kesempurnaan milik Allah ya. Kan kita punya idealismenya gitu kan. Iya. Oh harus seperti ini karena kepengennya ini tuh mencirikan ininya, menyimbolkan apa. Kadang-kadang kan Iya. kita punya itu. Iya betul. Warna kain juga. Jadi warna kain. orang produksi ya bisa mengikuti taste-nya kita. Taste-nya Nanti kita, kan lama-lama si orang produksi juga akan ngerti, oh si ibu ini nggak suka nih kalau yang kayak gini. Iya betul. Jangan ngomong ibu, saya nggak suka. Ya Allah. Tadi Iya kakak ya. Nah ya jadi ya ini kakak suka banget sama warna ini ya kakak. Jadi ini warnanya marun, nama ketemunya kan warna apa ya? Ya, Oranye terakota. gitu, terakota gitu ya. Jadi emang warnanya warna mahal. Jadi Mbak Alian memang pilih sendiri kainnya. Iya, Atau aku pilih memang sendiri. Ada pesan khusus sih. Enggak, ini aku ada yang udah ready, yang ini udah ready. Tapi aku jualan sendiri juga lagi. Oh bukan, tenang saja. Saya gini sistemnya. Karena biasanya gitu, berputar dengan dia kan. Oh, Pokoknya punya gitu. dia juga. Pokoknya enggak. dia kainnya sih. Kalau aku sistemnya gini, kalau aku maju ya kan, kalau bisa orang-orang di sekitar aku juga bisa maju, ya kan. Misalnya aku masih bisa mendapatkan keuntungan daripada orang lain, kenapa aku tidak berbagi gitu, ya kan. Jadi kalau ada aku keluarga-keluarga, jadi sebetulnya aku punya teman. Ini punya keluarga. Iya, ini punya keluargaku. Jadi aku datangin dulu keluarga-keluargaku ke teman-temanku yang bukan aipan ya. aku datengin juga gitu ya. Iya relasi-relasi. Aku lihat kalau emang di situ ada yang bagus, kenapa enggak gitu kan? Benar-benar. Karena kan memang kita berbagi. Berjalan nggak bisa berjalan sendiri-sendiri itu. Betul. Harus memang kita. Ini kan masih dengan ini belinya di sini masih saudara kita juga. Iya kan gitu. Kalau pengen, misalnya dia nggak dapet nih size-nya kan bisa beli di situ juga nanti lagi. Betul, atau bahannya kan aku beli di situ kan. Kadang-kadang memang aku nggak ada masalah dengan harga hal yang seperti itu. Kalau misalnya kita saling menguntungkan, kenapa enggak gitu kan? Nah ini, jadi aku lihat ini aku bikin tunik kan, aku bikin tunik, terus aku kasih tali di depan sini kan gitu ya. Nah tapi kenapa mataku ke sini ya? So matanya ke situ ya. Bajunya harus longgar aja. Karena di sini ada kaca guys. Saya kasih tahu. Iya, aku ada di depan dia itu ada cermin. Jadi kalau aku udah aneh dikit supaya kan dia bisa ngaca. Maaf ya kita nggak boleh perfect kan, jadi harus biar nggak melenceng, nggak boleh melenceng gitu. Nah ini ya, jadi ini satu nih, ini tunik nih, warnanya cakep banget kakak. Jadi juga desain-desainnya biasanya size-nya apa ukurannya? Aku all size biasanya karena jadi sekarang ini bagus loh kalau dipakai longgar ya, nggak harus ngetat gitu kan. Jadi anak-anak muda, ibu-ibu semuanya emang aku lebih ke longgar tuh kayak karena bukannya longgar sampai dengan XL lah kali ya kalau tergantung. Kan, nah kalau misalnya kayak kaftan itu kan emang gede kan emang, terus juga dikasih tali di dalamnya gitu. Nah ini seperti untuk orang yang ini kerja. juga besar ini kan? Besar longgar ini. Ya kalau kurus banget emang agak susah, cuman kalau misalnya kita. Tapi kan sekarang yang kurus-kurus juga kan sebetulnya keren aja. Juga sekarang kurus-kurus. Tapi kan tetap bisa bagus kan pakai longgar-longgar kan. Masih keren kok. Karena ada yang kurus banget memang gitu. ada. Cuman ini memang masih bisa. Nanti lagi kalau misalnya sayangnya aku nggak bisa pakai celana jeans ya. Kalau pakai aku liatin. Ini kan bisa dipakai dengan apa namanya, kan ini kan tuh outer ya. Iya, pakai blus di luar apa namanya, dalamnya kita pakai baju manset lagi, di bawahnya pakai. Iya betul. Hitam, ini gitu. Keren banget, bisa pakai celana jeans, bisa pakai celana bahan, bisa pakai rok ya kan. Kulot gitu. Kulot itu keren banget. Ini kan juga panjangnya. Nah, tuh sampai menutupi. Tangannya emang 7/8 kan? Iya 7/8. Jadi kan pakai baju panjangnya. Gak apa-apa kalau ada yang mau kepengen. Ya Palembang panas, emang jangan pakai bahan yang tebal-tebal banget. Betul sekali. Nih aku juga punya warna lain. Kayak jualan banget ya gue. Pinter ya dia. Tuh lihat tuh ya. Ini yang panjang. Ini panjang, ini kayak kaftan kan. Ini kaftan tuh. Oh hampir mirip dengan yang ibu pakai ya? Iya mirip ya. Kakak. Kakak. Iya. Tapi ini motifnya lain. Ini ada motifnya
di depan, yang ini emang titik 7 ini namanya nih. Makanya kenapa aku mau menjelaskan kepada kalian ya, teman-temanku, ya adik-adikku. Aduh, tidak teman-teman ya. Itu semuanya sebetulnya gini, di jumputan itu kan banyak motif ya, banyak motif. Kenapa yang ini kok bisa yang lebih mahal gitu ya kan? Kenapa ini bisa kok ini murah sih, bisa cuma 100, ada 120, ada 300, ada 400 sampai berapa tuh mahal banget ada juga. Jadi semua balik-balik lagi, yang titik 7 ini yang kayak begini motif ini tuh motifnya emang motif yang mahal gitu loh. Karena jadi memang detail karena emang bahannya juga, dan itu semua tuh karena apa namanya, dicelup sendiri. Iya, jadi kemarin kalau teman-teman nonton yang YouTube-nya yang sebelumnya kita sama temen yang Pak Sidik yang bikin jumputan, kalau yang 2 meter ini aja, kalau orang yang udah biasa itu bisa 2 hari ngiketinnya. Tuh, ngiket doang, belum pakai warna. 2 hari. Ya kan, ngiketinnya 2 hari. Ngiket kan seperti kali lagi mau ngiket rambut gitu kali ya. Ketika 2 hari gitu, jam kerja ya, tapi sampai Serang loh. Loh kan? Ya itu. Oh iya. Iya, maksudnya ada orang-orang yang di Serang juga yang memang untuk upahan ngiket-ngiket jumputan. Oh gitu. Karena permintaan jumputan itu banyak. Oh, aku banyak informasinya ya. Ya, tapi memang jumputan ini untuk yang titik 7 full begini, itu ngiketnya bisa sampai 2 hari. Bisa 2 hari dan matanya ke situ kamera. Oh iya. Kenapa aku ke kaca terus ya? Ya maafin ya, aku emang suka melihat kaca. Karena ada kekurangan aku di situ kelihatan. Jadi 2 hari, belum lagi terus nyelupnya kan, belum lagi nyelup warnanya itu sudah nyelup, terus kan harus dijemurnya 1 hari. Belum kalau tiba-tiba hujan kayak gini. Tuh kan lebih tahu kakak ini ya. Bisa 1 minggu. Kalau ekoprint nggak di bawah 1 juta. Oh iya ya. Ini ada bagian saya nanti tolong dibikin ya. Oh, bagian yang di bawah 1 juta nggak sepanjang ini. Mungkin tunik kali ya. Nah, jadi aku kombinasi sama yang kayak gini, ini ada talinya. Jadi bisa ditali di dalam ya kan. Jadi emang yang aku bikin kayak gini sebetulnya ibu-ibu muda, anak-anak muda bisa memakai dengan bangga, memakai hasil handmade, handmade ini gitu kan, dengan motif-motif ada ininya, apa sih namanya ini, belt ya, iya kayak gitu kan, cantik. Jadi Zaida ini sekarang gimana dalam kiprahnya? Sudah 2 tahunan kali ya, lebih 2 tahun. Jadi aku tuh kadang emang kadang-kadang timnya ya, untuk ngupload ya karena UMKM ya, jadi masih berproses iya. Jadi foto tapi kadang-kadang belum diupload gitu ya. Jadi emang kita masih, karena masih di bawah ya, masih belum punya pekerjanya banyak gitu kan. Tapi yang udah sering jalan kan si Nazia itu ya. Kalau Nazia iya itu tuh kelasnya juga beda juga ya. Karena emang itu tuh lebih ke abaya-abaya yang banyak ya. Jadi konveksi gitu ya. Jadi emang harganya juga terjangkau gitu. Dan terus juga kayak lebih ke jalabia, ke abaya gitu, ke baju muslim, dress muslim yang udah seset sama jilbab gitu. Iya, ini juga nih, ini Nazia yang lama ini. Iya seperti ini. Gitu. Lama ini. Masih ada. Karena memang pakainya nggak sering-sering banget sih. Nggak sering banget, tergantung ketemu sama siapa ya. Iya, tergantung tamunya siapa. Iya. Ya karena kan emang tergantung kan, kalau kan Mbak Nadine kan stylish ya. Iya, gitu, saya lagi mau pakai panjang. Iya, gitu bisa. Kan. Iya. Ini juga panjang-panjang nih jilbabnya. Iya. Tapi memang begini saya juga. Emang iya sih, begini. Iya betul-betul. Nah, jadi ya setelah 2 tahun berkiprah si Zaida ini apa namanya sudah ikut apa, maksudnya itu tuh sudah adakah yang merasa yang dirasakan dari di Zaida ini gimana gitu kan, maksudnya apakah ini akan semakin maju terus ataukah hanya sebetulnya sih kalau jangka panjang kayaknya emang prospeknya sih bagus ya, karena emang Indonesia itu banyak banget budaya, terus juga pokoknya setiap kota punya budayanya yang emang bagus-bagus. Sampai aku tuh kalau ngeliat ke Jawa aja kan, misalnya kita ngeliat di Solo, Jogja, Sulawesi, ke Kalimantan itu
masa antik-antik banget gitu loh. Tapi karena yang kita tuh lagi di Palembang, kenapa kita tidak mengeksplor ya kan? Jadi kalau ke depannya tuh ya aku kepengen terus ya, kepengen ngasih yang, dan masa aku juga harus di-upgrade juga ilmu-ilmu tentang fashion kan, gimana kombinasi dan lain sebagainya. Terus bagaimana ilmu tentang berbisnis. Iya, berbisnis otomatis ya. Tapi kalau untuk fashionnya itu sendiri, misalnya kayak kombinasi dengan bahan ini ketemu bahan ini, harusnya kayak gimana dan kayak gimana. Ini kayak sepatunya Ibu Nadine kan. Maksudnya kan, maksud aku gini, kan songket ini biasa atau jumputannya kan biasa dipakai kalau ngelihat itu kan, kalau dulu ya aku ngelihat kan lebih ke ya udah baju muslim, baju selendang, udah cuman gitu doang, atau kebaya atau ya dibuat kayak gitu. Tapi kenapa kayak aku ngelihat sepatu ini aja kan di ituin songket kan, di kombinasi songket, di kombinasi jumputan tuh kan, maksud aku tuh bagus banget gitu, sesuatu yang beda gitu kan. Nah aku jadi kepengennya tuh emang misalnya model-modelnya juga kepengennya kayak outer ada, aku juga outer kan untuk jumputan ini. Sebenarnya memang apa namanya, kan dirimu juga udah bergabung di rumah BUMN Sumsel kan. Nah karena rumah BUMN Sumsel juga kan mereka banyak ngadain kayak pelatihan atau gimana cara foto produk gitu kan. Nanti kadang-kadang ada pelatihan untuk keuangan sederhana untuk UMKM gitu, atau pelatihan-pelatihan lainnya. Itu sebenarnya teman-teman juga bisa ikut juga gitu kan. Zaida juga kan sudah bergabung, kadang-kadang masih kadang-kadang ikut, kadang-kadang ada yang saya malu. Adin ini ini halo Kak. jadi apa namanya, belajar sekarang tuh karena fasilitas itu sekarang sudah banyak kan. Iya betul. Terus kadang-kadang juga dari dinas misalnya atau dari instansi pemerintah yang lain, ini hari ini besok atau misalnya tanggal sekian ada pengisian NIB gitu kan, ada orang DPM PTSP yang langsung datang, nah gitu ya, monggo harusnya ikutan supaya mungkin kalau aku dulu ya gini kan, kan dulu udah pernah belajar gitu kan, hampir sama kali. Oke lah ilmunya sama, tapi kan dari narasumber yang berbeda perspektifnya bisa lain lagi. Dan ada informasi mungkin yang kita nggak tahu ya. Selain itu adalah kesempatan kita bersilaturahmi lagi dengan teman-teman yang terus relasi juga, membuka relasi baru. Jadi kan kenal lagi dengan orang instansinya, atau kenal lagi dengan yang siapa penyelenggaranya kayak gitu kan. Memang harus banyak nyiapin waktu di situ gitu kan. Karena kita kan membawa brand kan, siapa lagi kalau bukan kita dulu yang harus maju dulu ke depan gitu. Betul. Nah apa namanya, berkenalan dengan mereka, oh kamu KM-nya apa gitu kan. Karena selalu biasanya di acara-acara kayak gitu, acara pelatihan workshop 1 hari kayak 2 hari gitu, pasti kita biasanya suruh bawa contoh produk gitu. Bawa contoh produk, plus kalau bisa taruh kartu namanya di sana kan. Karena kan misalnya kayak saya aja sebagai narasumber misalnya di daerah gitu kan, ada produk yang menarik, pasti kan saya tanya, ini kamu gimana di gitu. Terus juga mungkin itu yang dibawa cuma segitu, tapi di tokonya ada yang lain ya, yang mungkin penting kita juga untuk selalu mengupdate media sosialnya. Jadi misalnya produk barunya selalu ditayangkan, atau misalnya pokoknya setiap hari posting, sehingga ketika misalnya kita mau ikut kompetisi atau kita ditanya sama apa namanya narasumber yang saat itu datang kan, oh ada Instagramnya ada gitu kan ya. Postingan aktif, baru, gitu. Postingan baru dan aktif ya kelihatan. Bukan yang story-nya, bukan yang tweet-nya baru, cuma 10 gitu. Iya benar, orang males ya kayak gitu ya. Aduh gitu kayaknya kan, aku harus update. Nggak niat nih gitu kan. Tergantung sebenarnya niat, maksudnya jualannya di mana. Oh Bu, kita banyak aktif di TikTok misalnya. Gitu. Oh Bu, kita banyak aktif di Shopee. Itu yang di IG gitu ya. Ya kan kadang-kadang ada yang kayak gitu ya. Kebetulan Nadina Salim kan aktifnya di IG. Tapi kan ada yang misalnya, oh Bu, kami aktifnya di Lemon8 misalnya, kan ada juga tuh yang Lemon8. Lemon8 atau Bu, kita aktifnya di Tokopedia kita Jadi kan orang lihatnya ke situ, karena memang apalagi apa namanya urusan-urusan kayak izin-izin usaha itu kan
Itu sudah jenis usaha mulai yang gede banget gede, sih. ya maksudnya Gede, kayak kan eBay udah ada, itu, ya, kayak gitu. harus di Itu sih dan untuk itu harus teman-teman dipikirin juga, apa Mm. dilakuin ya. Inilah dicicil, dibuatkan. Iya iya benar. Sambil kita menjalin relasi lebih banyak lagi. Iya gitu. betul, emang harus aktif Ya, intinya gitu ya. kan. Karena kan kita itu apa namanya, bukan apa ya namanya, nggak bisa sekejap langsung jadi. Iya benar-benar ya, harus ada Prosesnya harus dinikmati. proses dan tangisan. Lo nggak perlu tangisan ya. Jangan tangis-tangisan lah gitu kan. Ya sedih sedikit, habis itu bangun lagi Iya, bangun misalnya lagi. kayak gitu. Jadi semangat ya. Jangan Yang berai dan air UMKM mata. nggak ada UMKM aja ya. Pokoknya bisnis intinya jangan patah semangat ya. Jadi walaupun betul. kita tuh pasti ada yang namanya jatuhnya, pasti ada yang namanya stucknya dan lain sebagainya. Tapi harus tetap bangkit. Asik. Ya Allah, gitu. Itu kayaknya buat aku ya. Semua sama-sama. Sama-sama. Iya. Pastilah gitu. Terus juga kadang-kadang kan kita suka suka nggak pede gitu kan. Misalnya kayak aku kayak gini. Itu nanya sama saya ceritanya. Aku lagi cerita Kalau nggak pede ini. gimana? Oh, Aku lagi cerita nih, tetapi bisa memberi masukan ya. Jadi kayak aku suka nggak pede, aku lagi desain kayak gini. Ini kayaknya ada orang yang suka nggak sih dengan desain aku gitu. Tapi pas lagi aku suka dengar di TikTok di mana yang pada yang ngomong gitu, ya lu tuh harus pede dengan apa yang lo bikin, keluarkan gitu loh. Nanti bukan si dia yang beli, tapi ada orang lain yang suka sama produk lo. Iya benar. Karena untuk mungkin bukan di sini, tapi yang penting kita punya, memang harus apa ya, mentalnya kayak penjudi, mungkin bisa dibilang kayak penjudi kan. Tapi kita bukan judi ya. Penjudi maksudnya. Karena kan kita naruh nih, gitu kan. Kita kan naruh gitu kan. Terus ada orang yang melirik, mungkin nggak di sebelah sini, tapi dari situ yang melihat ke situ kayak gitu kan. Kalau kita nggak pernah menggeser ke sana kan, mungkin dia orang nggak akan tahu. Iya gitu. betul. Jadi kita bikin bakar duit mungkin di satu produk atau di beberapa produk yang mungkin itu. Tapi kalau kita nggak berpromosi, misalnya kita menjalin relasi, mungkin rezekinya bukan di produk yang ini, tapi dia order yang lain. Iya, mungkin ada gitu ya. Coba deh Mbak Nadia lihat yang sepatunya yang mana yang best seller sih. Yang biasa nih banyak nih. Saat ini yang Nadina Salim itu lagi bikin yang kayak gini. Memang yang kayak gini kan. Ya, yang model gini. Terus karena memang untuk ibu bukan ibu, saya nggak, jangan ngomong ibu-ibu ya, kakak-kakak muda, untuk kakak-kakak ya gitu. Karena kan kalau di Palembang ini aku lihatnya masih pengen yang ringkes cepat gitu dipakainya. Kalau yang kayak bertali-tali pun tali-talinya nggak dibuka, langsung kayak gitu kan. Betul. Nah kita ada opsi yang kayak gini. Ini kan pakai kain blongsong. Itu ini tuh kayak pakai kain blongsong nih. Tuh kan ini kan maksudnya unik kan kayak gitu. Dan gitu. Harganya kita pakai velcro aja udah. Udah gitu, itu kan. Harganya juga masih oke dalam kantong ya. 475. Iya 475. Ya merek-merek yang lain aja udah berapa ya nggak sih? Ya, ya gitu. Dan ini kan memang kita bangga menggunakan produk kita sendiri. Iya betul. Produk dalam negeri. Kalau yang di depan-depan ini kan memang sepatu yang kemarin kita angkat pakai kain gambo muba. Apa jadi itu? Pewarnanya yang gambo yang dari Banyuasin. Tapi ini kulit. Oh ini kulit. Ini nih gambo. Kulitnya juga saya cari yang kulitnya yang nggak biasa. Biasanya kan yang polosan gitu kan. Nah, ini kulitnya nggak biasa. Beli di tokonya di Bandung. Aksennya ada di sini. Karena memang kainnya kan mahal. Jadi memang untuk aksennya aja dulu. Untuk orang yang apa ya? Saya nggak mau terlalu banyak. Bagus kan wastranya terlalu banyak unsur kedaerahannya gitu kan. Iya itu keren banget tuh. Karena kadang kalau kita mau lempar ke beda sendiri. Karena kalau kita mau lempar ke orang di luar Palembang, itu kan dia banyak banget kalau dia dikasih kain begini atau dikasih jumputan yang full iya betul. Kan dia nggak terlalu paham. Tapi kalau kita variasinya cukup seaksennya aja itu udah cukup. Ini ada menggambarkan Palembang ya kan jumputan, tapi emang nggak harus full, tapi sedikit aja sudah menggambarkan itu Palembang. Karena kan ada fungsinya, ada yang
yang banyak misalnya Iya. gitu kan, tapi ada juga yang Itu perpaduannya tuh kan, perpaduan warnanya aja gimana sih guru gue gitu. kalau ini kan pakai patchwork kan, Oh iya. yang disambung-sambung itu. Iya, ini berarti pengerjaannya sedikit sulit ya. Iya, sedikit banget. Sulit Iya, banget. sulit banget. Sulit. Sedikit sulit. Sulit. Iya, nggak ada yang Dibanding kalau sedikit ini ya, kan sulit. full ya, full kan. Ini Kalau ini pakai kan ini kain apa nih? ini kain batikan dari dari Morainim. Ini kain Wah, batikan oh dia dari beda-beda Morainim. gitu ya, Iya, Morainim, iya, dia sudah mana-mana main gitu. dengan Aku berarti kain-kain anak dari- baru, ya Ini yang ampun. paling. Oh ya nggak ada lagi. Ini keren banget nih, warnanya biru, Udah habis. yang anak muda. Ada juga yang pakai Cintailah batik. produk dalam negeri ya. Ada juga yang pakai batik dari Pali. Oh, Penukal abang matang ilir. ya mana yang Udah paling- habis. Oh, habis tuh kan Ikan kamu toman. kalah cepet kamu. Nah, itu. Oh gitu, aku baru Jadi tahu sudah, ternyata maksudnya- beda-beda dari Beda. kota-kota tuh punya Karena ini sendiri iya, ya apa? kan itu waktu itu kita karena itu ketemu dari workshop bareng-bareng ya, Iya, misalnya iya, yang Sumsel kan mereka iya, pasti iya, datang betul. tuh. Nah terus kamu punya apa gitu kan? Oh ini ngobrol. Boleh dah aku beli lah, nanti aku mau bikin untuk jadi sepatu. Iya iya iya. Kayak Berarti kita gitu-gitu. bertukar itu ya, bertukar gitu. bisnis, Bukan bertukar nomor handphone aja. Iya, bukan nomor handphone aja betul. Abis di situ bye gitu ya, jangan ya. gitu. Jadi coba Iya. nanti kirimin. Tapi kan kalau untuk sepatu aku maunya motifnya harus kecil-kecil, jangan Iya. besar-besar, dia bilang gitu kan. Itu bisa tuh kalau kita minta order gitu bisa ya? Bisa dia mau mereka. Jadi Oh. aku nggak Enggak kayak kalau ke Mbak Nadine bisa nggak kita? Aku kepengennya kayak gini gitu, bisa? iya ke mereka kan. Iya. 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 Jadi Enggak kalau aku yang motifnya order itu khusus buat aku nggak bisa, bisa nggak? mau untuk sepatu. Iya. Oh iya bisa. Aku Pesenan. desain itu, wah gila, tadi udah baju, habis itu sepatu pula aku desain. Ada MOQ lah. Gitu. Ya ampun. Nah jadi gitu karena misalnya kan di Palembang nih udah kita variasi lah untuk merambah ke daerah yang lain karena kan mereka kadang-kadang pengen ngelihat kayak apa nih hasilnya kalau kita dibikinin variasi Iya yang seperti lain. itu gitu kan. ya. Pasti ibu nanti bukan hanya baju, nanti akan bikin tas. Iya iya gitu kan. bisa ya, itu juga ada Untuk ya tas ya. combine-nya kan. Ada kan tas ya? Ada Ah, iya. itu juga yang tas yang Oh iya kecil-kecil itu lagi ini, nggak banyak. iya iya. Ini yang Iya. buat kuliah ya? Iya Iya bisa kan? Nah, buat Iya. laptop naruh ya. Hmm. Boleh 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 Tuh, boleh. kayak Jadi gitu-gitu. kita Atau kalau yang Zaida mungkin kan nanti tas pesta gitu iya iya kan, yang betul kelas-kelas untuk atau sama apa, biar matching sama gitu-gitu. ini ya. Iya. Pasti bikin kayak gitu. Harus iya bisa gitu. Ada yang Iya, bisa. Kamu bisa nggak bikin tasnya? gitu Bisa. ya. Oh, Hanya langsung kita calling, bikin tasnya. langsung calling ke Mbak Nadina ya. Ya benar gitu kan. Ya, tapi kita basicnya sih kayak gitu ya. Kita tuh kalau emang di belakang itu, belakang panggung, emang kita bisa apa mengadakan ya sebetulnya asal relasi kita emang Ya, luas ya, 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 betul. betul. Itu tuh gunanya kita punya relasi yang banyak. banyak. Ya, benar. Betul, Betul, betul. sekali. Biar muter. Oke Mbak, terakhir. Apa? Aku udah Alamatnya di mana? Orang kalau mau nyari di mana kalau Zaida? Sebetulnya sih aku masih offline ya, karena Offline. Iya. Online. Online apa offline? Oh iya ya. Online. Online. Iya ya. Online. Udah Online. ya online, Online. iya online. Online. Offline-nya karena Online-nya masih di kan rumah. di rumah, tapi emang bukan untuk yang di Datang untuk banyak di iya, panggung, karena emang itu cuman buat foto Khusus buat cewek. gitu, kayak Yang khusus cewek betul ya kan. Terus juga kayak Kami nunggu di mobil. Iya benar. iya pada suami Benar, nunggu di benar, mobil benar. Iya, iya. menikmati. Harusnya Mbak nyiapin kafe di depan, jadi mereka Oh, bisa duduk iya. di situ biar Ayo nggak kamu bosan. aja, kamu aja. Itu kan rumahnya ini menghadap Sungai Musi loh. Ya nanti kalau kita jalan-jalan Pulau Kemarau nanti aku liatin dari rumahku yang mana. Ya jadi emang untuk sekarang ini online dulu ya kan di IG, di apa di TikTok makanya karena aku tuh masih kayak kurang aktif Ya. untuk diupload sih ya karena Tapi kalau aku misalnya ngelihat macam-macam koleksinya gambaran beberapa akan saya upload setelah ini. di Iya, TikTok atau di Instagram namanya Zaida. Zaida ya Z. ZAYDA Zaida official ya kalau untuk di IG. Oh. Kalau untuk TikTok sih Zaida aja nanti dia keluar. Nyongol Kenapa sendiri. yang itu harus pakai official?
Ya hanya aku yang punya kan. Zaida doang. Menekankan aja gitu ya gitu. Cuman ya itulah, Akun tapi kayaknya resmi bukan akun resmi betul, tapi kayaknya emang makanya harus sering diupload sih ya. Kalau pakaian-pakaian ini kayaknya aku tuh kayak ada deg-degan gitu ya, karena kayaknya di pasar tuh kayak gimana, tapi sebetulnya untuk pembisnis tidak boleh seperti itu ya. Ya. Ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Iya, Ya, kan kayak kita tuh gak selesai-selesai ya. Dia ini aja Mbak, ceritanya Mbak Alia nanya ke aku kan. Iya, ya oke. Kan tadi aku udah nanya lah, Iya. udah dicari di Instagram Zaida ya. Iya, Zaida. Harus janji ya, harus sering upload. Iya, kayaknya harus sering upload. Biar Nah, bisa orang bisa lihat ininya, misalnya pun di captionnya, oh sudah sold, hanya Iya. by order aja, itu kan nggak apa-apa, tulis aja. Bisa ya, Iya, aku nggak tulis ya apa-apa. kayak gitu ya. Tuh, Iya, kalau untuk Fozi bisa. ya untuk Tangannya banyak. Iya, tenang aja, kamu minta apa aja sama aku ada. Minta cewek. Oh, minta istri. minta istri, nah itu dia. Istri, Kadang susah nyariin istri ya zaman sekarang ya. Istihoro. Istri horor. Balik-balik lagi kita jadi ke kalau agama ya. misalnya mengenai plagiasi, memang selama kita sudah mengupload ke media sosial, pasti itu terbuka untuk umum berarti Iya, kan. betul sih. Nah, itulah resikonya pasti misalnya dicontoh. Iya. Oh, nggak bisa dipungkiri juga kita mendesain, pasti kita melihat ke referensi Iya, ke dari orang media lain sosial juga, ke Iya, orang lain betul. juga. Tapi kita modifikasi sesuai dengan selera pasar yang Iya. akan kita pakai gitu kan, yang akan kita lempar. Memang makanya itu kreasi kita lah, harusnya ada etikanya, itu tidak boleh ketiplek memplagiasi itu gitu kan. Betul ya. Nah, Harusnya ada dibedain dikit Iya, gitu ya. bedain Mungkin banyak kalau bisa. iya, banyak kayak jangan dikit ya. Kalau dikit emang mirip. Kalau mirip banget. Iya. Manset. Iya, cuma manset, iya, warnanya doang ini kuning, yang lain enggak. Iya, benar. Jadi ya apa namanya? Hasil tuh dari inian sendiri ya, apa betul. inspirasi sendiri harusnya ya. Nah, Cuman makanya, aku sih yakin aja sih kalau rezeki gak ketukar betul, ya. betul, Insya betul. Allah kalau kayak itu, walaupun kesel tapi ya sudah. itu gimana? Tapi gimana kan? Iya. Karena kita kalau sudah main media sosial, berarti resikonya kan mungkin ada dicontoh, mungkin di komen yang nggak bagus, Iya. mungkin jadi plus minus tuh Makanya pasti kita ada. harus bikin pembeda dengan yang kita apa namanya, misalnya sumber inspirasi kita itu kan, pembedanya apa? Entah misalnya, oh kalau yang itu modelnya slim, kita bikin lebih melebar, Iya. atau misalnya tangannya lurus, kita tangannya gembung. Pokoknya kita desain dulu, kita rancang dulu. Iya. Cocok nggak ini, cocok nggak itu, baru kemudian kita produksi kan, Iya, kita betul, buat gitu. Oh, jatuhnya kayak mana? Kadang-kadang dari sampel pertama aja masih bisa dirubah kan? Iya, betul. Diperbanyak. Iya, gitu. benar pas udah jadi, kayaknya kurang ini deh, kayaknya harus tambah bisa ini deh. ditambahin lagi, Gitu. gitu. Iya. Makanya itu juga nanti lama-lama jam terbang gitu Iya. kan, makin terasa. Misalnya customer saya kayaknya nggak cocok kalau yang kayak gini. Iya, kayak kebanyakan yang gimana. Jadi nanti sambil jalan kita bisa ngelihat lagi ya, kita tuh bisa merubah haluan sedikit Ya. ya, jangan banyak ya. Selain itu juga di ilmu-ilmu di desain kan, kemarin kan kita bagaimana cara ngambil inspirasi warna, inspirasi bentuk gitu kan. Kan nggak sembarang asal ngambil menyomot gitu Iya, doang betul. kan. Kayak Ini, kalau mau detail, iya. datangnya ke toko lagi datang ke Ke Ibu Nadina Nadina Salim. Iya. Desain awal mulanya pasti belajar warna dulu ya. Jadi gitu. kalian tuh bisa melihat perpaduan warnanya, warna basic ya apa gitu kan. Kalau dikomposisikan ini paduin dengan apa supaya warnanya jadi bagus betul. gitu kan. Oh, itu Terus kita juga, belajar. oh, ini bisa bernuansa misalnya pengen yang feminim atau pengen Iya. romantis, pengen etnikal gitu. Itu bisa semuanya di sini. Di mana? Jangan apa? Gampang, buka di Google aja langsung dan Nadina Salim. Bu. Iya, makanya YouTube aku juga. Aku belum punya YouTube sih ya, tapi di IG aku juga ya kan. Ya kayak Pokoknya gitu jadi lah. sering-sering kayak gitu ya, ketemu. Nanti Ya, aku cari relasi yang lain ya. Nanti kita siapa bikin. tahu nanti kalau ketemu di jalan cari aja ibu ini. Ya, kayaknya kalau ini baru berwarna, nanti kalau ketemu aku ada Hitam, hitam-hitam, biasanya bingung hitam. nanti nyari di mana. Kelihatan lah matanya itu. Nanti pas lagi lihat, ini Alia ya, ini Alia ya, ini Zaida ya, Zaida itu gitu lagi, Iya, gitu. nyala teman-teman pengajian di sana. Iya. Ketemu ya
Alhamdulillah, makasih banyak loh sudah mampir Iya, ke sini. aku terima kasih. Aku Makasih yang banyak. senang. Semoga Aku sukses yang buat Zaida, sama-sama buat sukses brandnya buat juga, Nadina buat Salim. usahanya Amin, suaminya, ya Allah. buat usahanya Mbak Lia, buat usaha atau anak-anaknya udah kuliah kah yang gede? belum, Oh, belum masih ya? SMA ya? sih, Oh, ya. SMA. Nanti mungkin mereka bisa nerusin usahanya atau Iya, mungkin punya insya Allah. pengembangan brand lagi kayak Iya, gitu betul, kan. insya Allah. Amin ya Allah. Jadi Ya. ada cabang-cabang bisnisnya lagi. Iya, sama Mbak Nadina juga sukses terus Kasih, bisnisnya, amin, keluarganya, amin, anak-anaknya semuanya. Sustainable. Iya, pokoknya menjadi inspirasi ya. Ketemu ya sama-sama. kalau di acara-acara pelatihan. Insya Allah, iya. Nanti aku juga harus datang ya, harus aktif Harus ya. datang, Iya, betul. Jadi kalau ketemu aku, toel, jadi toel, jadi toel, jangan toel. Cuma Mbak Ali ya. Udah kayak nyamuk kan. Terima kasih banyak semuanya yang sudah Iya. nonton. Sampai jumpa lagi kita di YouTube-nya Nadina Ketemu Salim. sama saya lagi. Mbak Alia dari Bu Zaida dan Nadina Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.